semua? Baik, Pak. Baik, bagaimana keadaannya? Apakah sehat atau tidak? Sehat, Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, sebelum kita mulai, kita buat dulu doa. Silakan dulu satu orang mimpin doa sebelum kita mulai pelajaran kita. Silakan. Baik, sebelum kita mulai, kita buat dulu kesepakatan untuk kelas kita. Jadi selama kita melakukan proses pembelajaran, tidak boleh ada yang main HP, tidur, atau cerita, sudah? Jadi kalau misalnya ada itu, apa konsekuensinya? Kira-kira? Apa kira-kira konsekuensinya kalau misalnya ada yang ketahuan dia main HP, cerita, atau tidur selama pelajaran? Apa konsekuensinya? Kita suruh nyanyi. Bagaimana? Setuju semua? Setuju. Baik, sebelum kita mulai, kita absen dulu. Artikan apa, Ban? Tidur, Pak. Andemar Sakit, Pak. Manunta. Sakit, Pak. Sakit. Apa Dina 70? Sakit, Pak. Sakit. Artikan apa, Ban? Tidur, Pak. Di luar. Amelia Siregar. Hadir, Pak. Hadir. Catherine Gultom. Hadir, Pak. Hadir. Dina Siregar. Hadir. Angelica Siregar. Hadir, Pak. Hadir. Eva Luman Tobing. Hadir, Pak. Hadir. Fari Siregar. Hadir, Pak. Faru Gultom. Hadir, Pak. Patan Bitonga. Tidur, Pak. Di luar. Reza Simanjunta. Hadir, Pak. Hadir. Halimah Ritonga. Hadir, Pak. Hadir. Iwan Gultom. Hadir, Pak. Hadir. Julianto Ritonga. Hadir, Pak. Hadir. John Aritona. Hadir, Pak. Hadir. Johan Aritona. Alfa, Pak. Alfa. Jones Manjunta. Hadir, Pak. Hadir. Kesia Gultom. Hadir, Pak. Hadir. Olivia Sihombing. Hadir, Pak. Hadir. Puspita Hasibuan. Hadir, Pak. Hadir. Pida Eltobing. Sakit, Pak. Sakit. Rido Sihaan. Hadir, Pak. Hadir. Reno Pakpahan. Hadir, Pak. Hadir. Rivaldo Tarimoran. Hadir, Pak. Hadir. Rahmat Tambunan. Hadir, Pak. Hadir. Sena Siregar. Hadir, Pak. Hadir. Selvi Sitorus. Hadir, Pak. Hadir. Winda Harianja. Hadir, Pak. Hadir. Willy Ninggolan. Sakit, Pak. Sakit. Yulianti Hutasuhut. Hadir, Pak. Hadir. Yuliansia Simamora. Sakit, Pak. Sakit. Jainal Ritonga. Hadir, Pak. Hadir. Rama Christian. Alfa, Pak. Alfa. Baik. Kita yaitu sistem persamaan linear. Kira-kira apa dari pengertian sistem itu yang kalian ketahui? Sistem itu apa pengertiannya? Apa pengertian? Kan ada dia terbagi dari dia kan topiknya sistem persamaan linear. Nah, sekarang dari ketiga kata ini, apa pengertian dari sistem? Sistem. Apa pengertian dari sistem yang kalian ketahui? Contoh, sistem demokrasi. Jadi apa pengertian dari sistem itu? Sistem adalah, berikan dulu pendapatnya. Di sini tidak mencari salah atau benar. Nanti kalau ada yang kurang kita tambah itu kita perbaiki. Apa menurut kalian pengertian dari sistem tersebut? Peraturan. Ada yang bilang peraturan, yang lain Cara kerja, Pak. cara kerja. Jadi sistem itu adalah yang dimana adalah aturan. Bisa juga tadi apa? Cara
cara kerja ataupun dia ketentuan. Nah, kalau persamaan, berarti persamaan kan berarti tidak ada bedanya itu kan kalau persamaan kan? Sudah, itu sudah umumnya seperti persamaan ini dengan ini, itu kan? Berarti tidak ada perbedaan. Nah, sekarang dari sistem linear. Kalau linear itu bagaimana? Ada yang tahu pengertian linear? Ada yang tahu pengertian linear? Ada yang tahu atau tidak? Ada? Linear itu adalah garis lurus. Berarti linear itu adalah dia garis lurus atau sejajar. Sudah? Jadi kalau dikatakan dia nanti ada sejajar atau dia lurus itu namanya linear. Jadi dari sistem ini bisa kita artikan sistem persamaan linear adalah, kita ambil secara garis besarnya adalah aturan yang persamaannya diperoleh secara sejajar. Nah, bisa seperti ini. Video ini bersama-sama. Dengar suaranya? Dengar suaranya? Dengar atau tidak? Tunggu ya. Y sama dengan 28 dibagi 14, hasilnya adalah 2. Oke, langkah selanjutnya adalah substitusi. Nah, sebelumnya kan sudah diperoleh Y sama
Nih, 9 dikurang 8 berapa? 1 kabarnya 1. Jadi terbukti ya bahwa nilai X-nya itu adalah 3 dan Y-nya adalah 2. Seperti itu. Yang bisa kalian sampaikan sama saya. Nah, silakan dulu dari laki-laki dulu. Dari gantian, satu nanti dari laki-laki, satu dari perempuan. Nah, siapa perwakilan dari laki-laki untuk menyampaikan video yang kalian tonton barusan? Siapa? Siapa yang mau menyampaikan dari video tadi apa yang bisa kalian simpulkan? Nah, dari laki-laki dulu. Saya pilih orangnya. Di sini kita tidak mencari salah atau benar. Jadi apa yang kau sampaikan itu kita nanti perbaiki kalau misalnya ada kurang. Nah, apa yang kau lihat dari video tadi? Mungkin begini saya melihatnya. Nah, kira-kira apa tanggapan dari video yang barusan kau tonton tadi? Nah, dari laki-laki dulu. Silakan dari laki-laki. Yang kamu tonton tadi dan kamu perhatikan, apa kira-kira pendapatmu tentang video tadi? Menurut saya perhatikan video tersebut menjelaskan metode substitusinya. Saya kurang paham. Jadi menurut video tadi yang kau sampaikan bahwa disitu hanya menjelaskan metode substitusi saja, begitu? Iya, Pak. Nah itu. Nah dari perempuan. Nah, silakan. Kesimpulannya, cara mengerjakan sistem persamaan linear dua variabel ada dua tahap cara mengerjakannya, yaitu eliminasi dan substitusi. Sistem persamaan dua variabel memiliki dua variabel. Nah jadi dari video yang kita saksikan bahwa di situ ada dia bentuk soal sistem persamaan dua variabel yang terdiri dari huruf X dan Y kan? Variabelnya itu misalnya dua huruf yang berbeda, yaitu dengan cara menggunakan metode eliminasi ataupun substitusi. Itu sudah. Jadi tadi pertama dalam bentuk video itu pertama dilakukan dengan cara eliminasikan, maka didapat salah satu variabel. Selanjutnya kita substitusi dari nilai yang sudah didapat. Sudah? Paham untuk yang tadi, untuk video tadi? Paham? Baik, kita lanjut. Sistem persamaan linear dua variabel. Definisi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDT. Sistem persamaan linear dua variabel atau dalam matematika biasa disingkat SPLDT adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear atau PLDP yang masing-masing bervariabel dua, misalnya variabel X dan variabel Y. Nah, jadi dalam sistem persamaan ini untuk dua variabel sudah diketahui masing-masing variabelnya dua, yaitu variabel X dan variabel Y. Sampai sini sudah paham? Sudah. Kita lanjut. Ya kan? Dan yang terakhir, tidak terdapat perkalian variabel dalam setiap persamaan. Jadi biasanya maksudnya bagaimana yang tepat? Jadi kalau dalam bentuk persamaan biasanya kalau tidak ditambah dikurang. Nah, itu dia. Sudah. Jadi kalau membuat sistem persamaan biasanya kalau tidak ditambah atau dikurang. Jadi untuk perkalian tidak berlaku. Sudah? Buah atau pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Jadi ingat, jadi pengertian dari variabel itu adalah pengubah atau pengganti suatu bilangan yang nilainya belum jelas. Biasanya itu kalau belum diketahui angkanya kita ganti dengan apa? Dengan huruf. Jadi huruf itu jangan selalu patokannya X dan Y. Karena kita belajar huruf ada 26 kan? Dari A sampai Z. Sudah? Jadi di sini penggantinya bisa dari A, B, C, baru X, Y, dan Z. Maka biasanya kita tentukan variabel adalah huruf kan? Kalau tidak X, Y, A, B, dan C.
koefisien, yaitu bilangan yang menjelaskan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Sudah? Jadi koefisien itu misalnya ada letaknya, misalnya 2 buah pensil dan 4 buah spidol. Jadi dari variabel itu kita ganti bendanya. Seperti kita di rumah, ada sapu, ada piring. Jadi bisa kita ganti. Jadi piring bisa jadi X, sapu bisa jadi Y. Sudah? Jadi benda itu bermacam-macam. Sudah? Jadi kalau variabel itu tidak selalu huruf, bisa jadi benda, baik di lingkungan sekitar kita. Sudah? Bisa jadi X atau Y. Jadi kalau saya buat contoh untuk menentukan persamaan, misalnya kita buat 2x tambah 1 sama dengan 3, misalnya seperti ini, maka 2 ini sebagai apa tadi? Koefisien. X ini sebagai variabel. Nah itu dulu. Itu kan masih koefisien dan variabel kan? Nah, apa pengertian dari konstanta? Bilangan yang konstan karena tidak diikuti oleh variabel. Jadi kalau konstanta itu dia suatu angka tapi tidak ada variabelnya, beda ya. Beda dia koefisien, beda dia konstanta. Jadi kalau untuk ini, jadi dari sini dari contohnya, ini koefisien, ini dia apa? Konstanta. Jadi satu ini apa? Kira-kira? Suku. Berarti inilah apanya? Jadi ada bedanya, walaupun dia ketiga-tiganya angka, tapi beda pengertiannya. Ada dia sebagai nilainya koefisien, ada dia sebagai variabel, ada dia sebagai suku, dan ada dia sebagai konstanta. Sampai sini paham? Jadi ini suku juga bagian dari suatu bentuk persamaan. Jadi ini dia. Jadi dari sini kita buat bentuk ini dalam satu variabel kan? Sudah? Dalam satu variabel ada dia namanya koefisien, ada dia variabel, suku, dan konstanta. Dan yang kedua, 3x ditambah 2y sama dengan 22. nah dari contoh ini, sudah? Kira-kira dari ini kita buat menjadi dia persamaan pertama, dan ini adalah. Nah, sekarang dari dua persamaan ini, yang mana mau kita substitusi? Persamaan satu atau dua? Yang mana mau kita substitusi? Persamaan satu. Yang mana? Yang pertama boleh atau yang kedua boleh? Sama dengan, yaitu dimulai dari apa? Konstanta 28. Lihat 4Y di sebelah kiri. Dia bernilai positif. Pindah ke kanan menjadi berarti kurang 4Y. Sudah sampai di situ. Sudah. Lihat nilai si X berapa tadi nilai koefisiennya? 2. Supaya tinggal 1. Bagaimana? Dibagi 2. Jadi kalau di X-nya dibagi 2, maka di sini juga dibagi 2. Harus sama. Sudah? Jadi diperoleh yaitu 2 dibagi 2, 1 yaitu X sama dengan. Sudah? 28 dibagi 2. 14 dikurang 4 bagi 2. 2 Y. Nah, untuk si X sudah dapat. Sudah? Sekarang kita ambil si Y. Tetap dari sini berarti kita buat pertama 4 Y. Ya kan? Sama seperti tadi yang si X, kita buat di si Y. Itu sama. Nah, selanjutnya kita mulai dari mana? Dari konstanta. Yaitu 20. Nah, lihat X-nya di sebelah mana? Sebelah kiri. Bernilai apa? Positif atau negatif? Positif. Pindah ke kanan.
2Y. Sudah? Nah, ini kan makanya jeli, diperhatikan sudah, berarti 2x. Berarti kita buat 2x. Lihat, si Y berapa nilai koefisiennya? Supaya tinggal 1 dibagi 4, maka ini juga dibagi 4. Sudah? Jadi X, jadi 4 bagi 4 1 kan? Y sama dengan 28 bagi 4 28 dibagi 4 berapa? Berapa 28 dibagi 4? 7 dikurang 2 bagi 4 tidak bisa kan? Tidak, Pak. Jadi kita buat 2/4. 2/4 apa? Berarti 2/4 X, ya kan? Atau 2x/4 sama saja sudah. Nah, sekarang sudah dapat X dan Y-nya. Kita pilih untuk yang substitusi yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Nah, yang kedua kita buat dulu persamaan kedua. Persamaan kedua 3x tambah 2y sama dengan 22. Ini dulu. Sekarang sini ada x dan y. Yang mana mau kita gunakan untuk persamaan kedua ini? Dari x dan y yang kita peroleh. Kita gunakan yang x. Sudah. Jadi karena x nya adalah 14 kurang 2y, jadi kita ganti nilai variabel x menjadi 14 kurang 2y. Jadi kita buat 3, sudah, itu nilai x. Kita ganti dia menjadi 14 kurang tutup kurung. Sudah? Kan? Jadi si 14 kurang 2 ini milik si x kan? Lalu ditambah 2 sama dengan 22. Jadi selanjutnya bagaimana? Kita kalikan ke dalam. Nah, 3 dikali 14 berapa? 3 dikali 14 berapa? 42. 3 dikali 2 6. Ada tanda apa nih? Berarti sini apa? Negatif kan? Berarti negatif 6 Y tambah 2Y sama dengan sama dia variabelnya kan? Cuma yang beda apa? Dari sini Y nilai koefisien. Jadi kita buat dulu tetap dia 42. Mantap. Tetap dia kita buat 42. Minus 6 tambah 2 berapa? Minus 6 tambah 2 berapa? Minus 6 ditambah 2. Ingat kalau minus itu utangmu. Jadi minus 6 tambah 2. Jadi begini saya buat analoginya. Utangmu 6.000, uangmu 2.000. Berapa lagi utangmu? Jadi sini apa? Kurang 4. Kurang 4 Y sama dengan 22. Sudah. Selanjutnya kita buat dari sini berarti minus 4 Y sama dengan, berarti untuk dia ini adalah kita mulai dari konstan 22. 42 dia bernilai apa? Positif kan? Pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 42. Jadi minus 4Y sama dengan 22 kurang 42. 22 kurang 42 minus 20. Maka Y sama dengan, kalau dia ini perkalian menjadi apa? Pembalian. Berarti adalah konstanta dibagi apa? Koefisien. Itu selalu ya. Jadi jangan kembali. Bukan koefisien.
koefisien membagi konstanta, di mana konstanta membagi koefisien. Yaitu di mana negatif bagi negatif positif. 20 bagi 4 5. Nanti nilai Y-nya adalah 5. Y-nya sudah dapat. Sekarang kita mencari nilai apa? Nilai X. Nah, untuk mencari nilai X, kemana kita buat? 1 atau 2? Persamaan 1 atau 2? Kan Y-nya sudah ada nilainya 5. Untuk mencari nilai X, persamaan 1 atau 2? 1. Jadi kalau kita gunakan dia metode eliminasi, yang mana mau kita eliminasi? X atau Y? X. Kita mau eliminasi X. Lihat, apakah koefisiennya sudah sama? Belum kan? Dan 2X tambah Y sama dengan 3. Nah, silakan dua orang maju. Satu dengan cara substitusi, satu dengan eliminasi.